Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati dan berbahagia, kita kembali belajar agama seperti biasanya. Belajar agama itu sangat penting karena dengan belajar agama, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Sekarang mari perhatikan pembelajaran pada hari ini. Ini ada beberapa poin yang secara awal akan jelaskan. Yang pertama, tema hari ini kita pelajari. Tema hari ini yang kita pelajari 4 Asmaul Husna. Pertama, Somad. Yang kedua, Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Yang keempat, Al-Baqi. Jadi, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Namun yang kita pelajari pada kesempatan ini hanya 4. Asmaul Husna juga artinya nama-nama baik bagi Allah. Dalam Asmaul Husna ini banyak dijelaskan di Al-Quran. Kita bisa gunakan Asmaul Husna ini dalam berdoa. Kita menyebut nama-nama Allah dalam berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan. Contohnya, ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki, dan lain-lainnya. Selanjutnya, KD dari materi tersebut. Di sini saya tampilkan semua mulai dari K1, K2, K3, K4, KD yang kita pelajari. Pertama, K1, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan, dan maha kekal. KD K2 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna. Implementasi itu adalah bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Keempatnya, memahami Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Selanjutnya, indikator dari KD tersebut. Satunya, menunjukkan hafal Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi, dan artinya. Kedua, menunjukkan contoh bukti dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sementara indikator keempatnya, satu, menunjukkan hafal Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi beserta artinya. Dua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menyebut 4 dari Asmaul Husna yang tadi kita pelajari. Yang kedua, dapat menghafal dan memahami makna 4 Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Oke. Sekarang kita pelajari materi dari 4 tersebut. Silakan perhatikan Mister. Mister awal akan menjelaskan materi dari 4 Asmaul Husna. Nah, ini 4 materi Asmaul Husna yang kita pelajari, ada Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, saya ulang yang pertama ya. Somad,
Somat artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Jadi tempat meminta kita hanya kepada Allah. Kita tak boleh meminta selain daripada Allah, karena Allah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jika punya masalah, kita harus pergi meminta kepada Allah, meminta kebutuhan kita, meminta agar masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran tentang As-Somad, yaitu surah Al-Ikhlas. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahus Somad. Nah, di sini Allahus Somad, tempat meminta atau tempat bergantung. Nah, jadi kita hanya memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari As-Somad, yang pertama, mengingatkan kita agar senantiasa terus-menerus hanya bergantung kepada Allah. Jadi kita memintanya hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari dari sifat syirik dan ketergantungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menghindari sifat syirik. Contoh dari perbuatan syirik yaitu pergi ke dukun, percaya dengan ramalan-ramalan bintang, atau percaya kepada zodiak, yaitu bintang-bintang, atau percaya kepada benda-benda keramat, dia yang mampu menjaga dan melindungi kita, atau pergi ke tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan keberkahan seperti ke kuburan orang-orang yang soleh, ke laut, pergi dengan membawa sesajen ke pohon-pohon. Nah, ini semuanya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita harus menghindari perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat. Kita hindari ya hal seperti ini karena bisa menghabiskan dan menghapuskan pahala-pahala kita. Selanjutnya, tidak boleh bergantung kepada makhluk. Nah, kita tidak boleh gantungkan kepada makhluk, kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang memegang kekuasaan, yaitu dia yang memegang kekuasaan di alam semesta ini dengan tiada masa berakhirnya. Jadi kekuasaan Allah sama kekuasaan manusia itu sangat berbeda. Kekuasaannya Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sedangkan kekuasaan manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi sifat yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Muqtadir. Nah, satu, menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas oleh waktu dan tempat. Jadi perbedaan kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia yaitu kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sementara kekuasaan manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang kedua, jika diberi kekuasaan dan jabatan, maka gunakanlah dengan baik secara adil dan amanah. Suatu saat nanti kalian kelak jadi orang yang sukses. Nah, jika kalian punya jabatan, nah, jadikanlah jabatan itu dengan adil dan amanah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat pelajarannya Mister Al-Muqtadir, bahwa ketika kita berpuasa, itu kekuasaan hanya sesaat, ada waktunya dan ada tempatnya. Makanya jadikanlah jabatan itu dengan baik. Yang ketiga, jika diberi kekuasaan dan jabatan, jangan digunakan untuk menzalimi atau merugikan orang lain. Nah, jabatan yang kita pegang, justru kita harus membantu orang lain, bukan malah merugikan orang lain. Nah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahului, yaitu dia sudah ada sebelum alam semesta beserta isinya, sebab dia yang menciptakan. Jadi apa yang terjadi di alam ini
Sebelum ada langit, bumi, manusia, nah itu Allah sudah ada sebelum ini yang terjadi. Nah, sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, Al-Muqaddim yang pertama, memberi pemahaman kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dahulu sudah ada Allah. Yang kedua, jika kita yang terdahulu lahir dari saudara, maka kita harus memberi contoh yang baik kepada adik dan bersikap yang baik dengan cara menjaga dan menyayanginya. Jadi kalau kita memberi contoh yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memberi contoh yang buruk kepada orang lain atau kepada adik, maka kita juga akan menanggung dosa orang yang mengikuti dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, berilah contoh yang baik kepada orang lain atau kepada adiknya. Nah, yang terakhir, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal, yaitu dialah yang kekal wujud saja yang tidak berkesudahan keberadaannya, sebagaimana yang dialami hamba-hambanya. Artinya, Allah itu hidup selama-lamanya, berbeda dengan makhluknya. Makhluknya itu ada batas waktunya. Namun kita tidak ketahui kapan waktu kita berakhir. Oleh karena itu, selalulah berusaha melakukan hal-hal yang baik, agar kita nanti diwafatkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan. Sifat yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Baqi, yang pertama itu menguatkan keimanan kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan rusak dan binasa. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi ini, apa yang ada di bumi ini akan hancur dan binasa. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang harus kita teladani dari Al-Baqi, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan taat kepada Allah sebelum hidup ini berakhir. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bagaimana nikmatnya dunia ini. Nah, namun jangan kita terlena oleh nikmatnya kehidupan dunia ini. Kita selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Karena cepat atau lambat, nah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa menghindari perbuatan yang buruk dan tidak bermanfaat. Jadi kita harus hindari perbuatan buruk ini karena kita tidak tahu kapan malaikat mencabut nyawa kita. Kalau kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan dicabut dalam keadaan berbuat baik. Begitu sebaliknya, kalau kita senantiasa berbuat buruk, membuli orang, menyakiti hati orang lain, nah pasti juga kebiasaan kita akan berakhir hidupnya dengan hal yang buruk, yaitu su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang buruk. Penutup, nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Nah, diperhatikan, ini ada nasihat, usaha tanpa doa adalah sombong. Kalau kita hanya berusaha tanpa berdoa, kita bisa dikatakan sombong. Itu juga sebaliknya, doa tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha, setelah selalu berusaha adalah berdoa. Lakukanlah dua hal ini, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan atas apa yang kita kerjakan dan apa yang kita harapkan dalam berdoa, kita serahkan kepada Allah. Nah, demikianlah. Bisa minta maaf jika ada hal yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.